Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jenny Amelia, biasanya dipanggil Suster Jenny. Pada hari ini saya yang akan merawat Mbak. Kalau boleh tahu, nama Mbak siapa dan biasanya dipanggil apa Mbak? Nama saya Delia Pulyani, biasa dipanggil Dia. Baiklah Mbak Dia. Bagaimana perasaan Mbak pada hari ini? Apakah ada keluhan yang Mbak rasakan? Saya merasa ada yang mengejar-ngejar saya, Sus. Saya akan dibunuh. Saya takut, Sus. Karena nama saya sering dipanggil-panggil. Baiklah Mbak Dia, bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang suara yang mengganggu Mbak ya, perihal perasaan jika ada yang mengejar-ngejar dan ingin membunuh Mbak. Nanti juga akan mempelajari cara mengontrol hal tersebut. Apakah Mbak bersedia? Iya, Sus. Berapa lama Mbak ingin berbincang-bincang dan di mana kita ingin berbincang-bincang? Terserah, Sus, di mana? Baiklah, gimana kalau jika 20 menit saja Mbak Dia? Iya, cukup. Baiklah. Apakah Mbak merasakan ada yang mengejar-ngejar serta ingin membunuh Mbak dan mendengar suara tanpa ada wujudnya Mbak? Iya, Sus, suara itu muncul lama-kelamaan. Suara itu makin mendekat, jadi saya takut, Sus. Apa yang dikatakan suara tersebut Mbak? Suaranya tuh manggil-manggil nama saya, katanya saya ingin dibunuh. Saya percaya Mbak mendengar suara tersebut, tetapi belum tentu orang lain termasuk saya mendengar suara yang sama seperti yang Mbak dengarkan. Apakah Mbak mendengar suara itu terus-menerus atau hanya sewaktu-waktu saja Mbak? Sewaktu-waktu saja, Sus. Kapan waktu yang paling sering Mbak mendengar suara itu dan berapa kali dalam sehari Mbak mendengarkannya? Biasanya saya mendengar suara itu pada malam hari, Sus. Kalau saya lagi sendiri. Pada keadaan apa suara itu terdengar? Apakah pada waktu Mbak sedang sendiri? Iya, Sus. Pada saat saya sendiri, saya tuh sering melamun, memikirkan ekonomi saya, dan saya sekarang sedang di PHK. Kemudian pada saat saya melamun itu, suara itu sering muncul, Sus. Apa yang Mbak rasakan atau bagaimana perasaan Mbak kalau ketika mendengar suara itu? Saya merinding, Sus, dan saya takut. Oh. Kemudian apa yang Mbak lakukan? Saya berteriak dan saya lari, Sus, mendengar suara itu. Jadi saya takut, Sus. Apakah dengan cara tersebut suara-suara itu hilang? Tidak, Sus, suaranya itu malah mendekat. Dan suara itu terdengar jelas, Sus. Apa yang Mbak alami itu namanya halusinasi. Bagaimana kalau kita sekarang belajar cara-cara untuk mencegah suara itu muncul? Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Sus, tapi bagaimana caranya? Ada 4 cara untuk mengontrol halusinasi, yaitu yang pertama menghardik, minum obat, bercakap-cakap dengan orang lain, dan melakukan aktivitas. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama dahulu, Iya, Sus. yaitu dengan menghardik. Apakah Mbak bersedia? Iya, Sus. Baik, kita mulai sekarang ya Mbak. Saya akan mempraktekkan terlebih dahulu, kemudian baru Mbak mempraktekkan kembali apa yang telah saya lakukan. Begini, jika suara itu muncul, katakan dengan keras, "Pergi, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu," sambil menutup kedua telinga Mbak. Lakukan terus hal itu sampai suaranya hilang. Seperti itu ya Mbak. Coba sekarang Mbak ulangi seperti apa yang saya lakukan tadi. Pergi, pergi, saya tidak mau dengar, itu suara palsu. Bagus sekali Mbak, coba lakukan sekali lagi. Pergi, pergi, aku tidak mau dengar, itu suara palsu. Wah, bagus sekali Mbak, Mbak sudah bisa melakukannya. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita bercakap-cakap tadi? Sekarang perasaan saya lega dan udah tenangan sedikit. Syukurlah Mbak kalau begitu. Apakah Mbak masih ingat pembicaraan mengenai permasalahan dan cara mengatasinya? Iya, Sus, saya sedang mengalami halusinasi.
sekarang kalau suara itu muncul, saya akan meragakan, saya akan mengatasinya dengan cara menghardik seperti yang suster ajarkan tadi. Baiklah kalau begitu. Mbak masih ingat caranya? Iya sus, masih ingat. Kalau saya mendengar suara itu, saya akan berteriak, pergi, saya tidak mau dengar suara itu, itu suara palsu. Bagus sekali, karena Mbak sudah mengerti. Jika hal tersebut muncul lagi, tolong Mbak praktekkan cara yang sudah saya ajarkan dan masukkan dalam jadwal harian Mbak. Mbak bisa melakukannya 2 hingga 3 kali sehari pada pukul 9, jam 2, dan jam 8 malam. Baik sus, saya akan melakukannya. Baiklah Mbak, kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang kedua, yaitu mencegah atau mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Apakah Mbak bersedia? Iya sus, bersedia. Bagaimana jika besok kita berbincang-bincang pukul 9? Iya sus. Kira-kira untuk tempatnya Mbak mau tetap di sini atau kita cari tempat lain? Di sini aja sus. Baiklah kalau begitu Mbak, saya pamit dulu ya. Ya. Sampai bertemu besok. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dia. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Apakah suaranya masih suka muncul? Masih sus. Apakah Mbak Dia masih ingat saya? Masih sus. Baiklah kalau begitu Mbak Dia, apakah sudah dipakai cara yang telah kita latih kemarin? Iya sus, sudah saya pakai, tapi masih sering muncul suaranya. Apakah berkurang suaranya Mbak Dia? Iya sus, sudah agak berkurang. Apakah Mbak Dia masih mengingat apa yang kita latih kemarin? Masih sus. Cara menghardik yaitu saya mengatakan pergi, saya tidak mau dengar, itu suara palsu. Wah, bagus sekali Mbak Dia masih mengingat apa yang kita latih kemarin ya. Bagaimana perasaan Mbak setelah menghardik? Sudah agak mendingan sus. Baik, bagus kalau begitu Mbak Dia. Sesuai janji kita kemarin, saya akan latih Mbak cara yang kedua, yaitu mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Kita akan latihan selama 20 menit ya Mbak. Untuk tempatnya kita di sini saja ya Mbak. Iya sus. Baiklah Mbak. Cara kedua untuk mencegah atau mengontrol halusinasi adalah dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Jadi kalau nanti Mbak Dia mulai mendengar suara-suara itu lagi, langsung saja cari teman untuk diajak ngobrol. Minta teman untuk ngobrol dengan Mbak Dia. Contohnya begini, tolong, saya mulai mendengar suara-suara, ayo ngobrol dengan saya. Atau kalau ada orang di rumah, misalnya kakaknya atau adiknya Mbak, katakan, Kak atau Dik, ayo ngobrol dengan dia sedang mendengar suara-suara. Begitu ya Mbak. Coba Mbak Dia lakukan seperti yang saya lakukan tadi. Tolong, saya mulai mendengar suara-suara, ayo ngobrol dengan saya. Iya, begitu. Bagus Mbak Dia. Coba sekali lagi ya Mbak. Tolong, saya mulai mendengar suara-suara, ayo ngobrol dengan saya. Bagus sekali Mbak. Nah, latih terus ya Mbak Dia. Ya sus. Di sini Mbak Dia mengajak perawat atau pasien lain untuk bercakap-cakap ya, jika nanti suara-suara itu datang lagi. Apakah Mbak Dia mengerti? Ya sus, saya mengerti. Baguslah kalau gitu Mbak. Nah sekarang bagaimana perasaan Mbak Dia setelah latihan ini? Saya merasa lega sus. Baguslah Mbak. Jadi sudah ada berapa cara Mbak Dia pelajari untuk mencegah suara-suara itu datang lagi? Sudah 2 cara sus. Bagus. Cobalah kedua cara ini kalau nanti Mbak Dia mendengar suara-suara itu lagi ya. Bagaimana kalau kita masukkan ke dalam jadwal harian Mbak Dia? Iya sus. Mau jam berapa kita latihan bercakap-cakapnya Mbak? Jam 9, jam 3, dengan jam 7 malam sus. Wah bagus Mbak. Jadi nanti Mbak Dia bisa lakukan secara teratur. Jika sewaktu-waktu suara itu muncul lagi ya Mbak. Ya sus. Besok pagi saya akan kesini lagi.
Bagaimana kalau kita latih cara yang ketiga, yaitu melakukan aktivitas terjadwal? Boleh sus, Kira-kira maunya jam berapa Mbak Dia? terserah sih sus. Bagaimana kalau jam 10 pagi Mbak? Boleh sus, Mau di mana kita latihannya Mbak? Di sini lagi atau mau di taman? di sini aja sus. Baiklah kalau begitu Mbak Dia, besok jam 10 pagi kita akan latihan di sini ya Mbak. Sampai bertemu besok Mbak. Selamat pagi. Pagi sus. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Jenny. Waalaikumsalam, pagi Sus. Bagaimana perasaannya hari ini Mbak? Baik Sus. Apakah Mbak masih ingat dengan saya? Masih. Coba Mbak sebutkan nama saya. Nama Mbak Suster Dia. Wah, bagus sekali Mbak. Mbak masih Mbak masih mengingat nama saya dengan benar. Oh iya Mbak, apakah suara-suara itu masih muncul? Masih Sus, saya masih mendengar mati kamu, Jenny mati. Itu saja Sus yang saya dengar. Apakah sudah dipakai 2 cara yang kita latih kemarin? Sudah Sus. Iya Sus, saya sudah menggunakan 2 cara yang sudah Suster ajarkan kemarin. Bagaimana hasilnya Mbak? Sedikit lebih baik Sus. Saya tidak ketika saya mendengarkan, saya melakukan 2 hal tersebut. Wah bagus Mbak. Mbak Jenny sudah pintar menggunakan 2 cara yang saya ajarkan kemarin. Bagus sekali Mbak. Kalau begitu sesuai janji kita kemarin ya. Hari ini kita akan belajar untuk cara ketiga, untuk mencegah halusinasi, yaitu melakukan kegiatan terjadwal. Kalau begitu Mbak maunya kapan dan kita bisa bicara Mbak? Sekarang Sus, di sini saja Sus. Baik, kalau kita duduk di sini aja ya Mbak. Kira-kira mau berapa lama waktunya? Terserah Sus. Bagaimana kalau 30 menit Mbak? Oke Sus. Biasanya kalau di pagi hari saya membersihkan tempat tidur, mandi, sarapan, menyiram bunga, membuka jendela, dan menonton TV Sus. Wah bagus ya Mbak. Kalau kegiatan di siang harinya ada apa aja? Pada saat siang hari saya makan siang, menyapu, menonton TV, dan istirahat Sus. Kalau kegiatan malamnya? Kegiatan malamnya biasanya saya makan malam, menutup jendela, menonton TV, dan tidur Sus. Wah banyak sekali ya kegiatannya Mbak. Kalau begitu mari kita latih untuk kegiatan hari ini ya. Latihan hari ini yaitu kita membersihkan tempat tidur dan membersihkan jendela ya Mbak. Apakah Mbak Jenny mau? Iya Sus. Baiklah Mbak, kita coba sekarang ya Mbak. Kita membersihkan tempat tidur dan membersihkan jendela. Bisa Mbak? Bisa Sus. Wah bagus sekali Mbak. Mbak Jenny sudah bisa membersihkan tempat tidur dan membersihkan jendela dengan benar. Bagus sekali Mbak. Baiklah Mbak, kalau begitu kegiatan hari ini dapat kita lakukan untuk mencegah suara tersebut muncul kembali. Kegiatan yang akan kita latih lagi agar dari pagi sampai malam ada kegiatan. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak bersedia? Bersedia Sus. Nah sekarang bagaimana perasaan Mbak Jenny setelah kita melakukan bercakap-cakap cara yang ketiga untuk mencegah suara-suara itu kembali? Saya merasa lega Sus. Saya merasa senang. Bagus sekali Mbak. Coba Mbak Jenny sekarang sebutkan 3 cara yang telah kita latih untuk mencegah suara-suara itu muncul lagi. Yang pertama Sus, dengan cara menghardik. Yang kedua, dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Yang ketiga, melakukan aktivitas terjadwal Sus. Wah sangat benar sekali Mbak.
Nah, sekarang mari kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian ya, Mbak. Iya, Sus. Nah, nanti Mbak Jenny bisa melakukan latihan-latihan yang sudah kita latihan sesuai jadwal ya, Mbak. Iya, Sus. Kalau begitu, bagaimana Mbak kalau besok kita akan melakukan dan membahas cara minum obat yang baik serta kegunaannya? Iya, Sus. Mau jam berapa, Mbak? Terserah, Sus. Bagaimana kalau jam 11? Baik, Sus. Baiklah, Mbak. Tempatnya mau di sini atau di tempat lain? Di sini saja, Sus. Di sini saja ya. Baiklah kalau begitu. Saya permisi keluar dulu ya, Mbak. Iya, Saya sampai jumpa sampai besok pagi. Iya, Sus. Permisi. Iya, Sus. Assalamualaikum Mbak Jenny. Waalaikumsalam, Sus. Selamat pagi Mbak. Bagaimana perasaannya hari ini? Pagi, Sus. Baik, Sus. Apakah suara itu tetap muncul Mbak? Masih, Sus. Masih ya. Apakah sudah digunakan 3 cara yang kita belajar kemarin? Sudah, Sus. Apakah kegiatannya terjadwal? Iya, Sus. Baiklah. Apakah tadi pagi sudah minum obat Mbak? Sudah, Sus. Baik, siang ini kita akan mendiskusikan tentang obat-obatan yang akan Mbak Jenny minum ya. Iya, Sus. Kita akan diskusi selama 20 menit di sini aja ya Mbak. Iya, Sus. Mbak Jenny, kalau boleh tahu, adakah bedanya setelah minum obat secara teratur? Ketika saya minum obat secara teratur, saya merasa lega, tenang, dan ringan, Sus. Apakah suara itu berkurang atau menghilang Mbak? Suara itu tetap saja muncul, Sus, walaupun saya sudah mengonsumsi obat secara teratur. Bagaimana ya, Sus? Kenapa suara-suara itu tetap muncul padahal saya sudah minum obat secara teratur? Begini Mbak Jenny, minum obat itu sangat penting agar suara-suara yang Mbak Jenny dengar bisa dengar dan mengganggu selama ini tidak muncul lagi. Nah, kalau boleh tahu berapa macam obat yang Mbak Jenny minum? Banyak, Sus. Jadi Mbak Jenny, ini warna oranye, atau clopromazine atau CPZ, gunanya untuk menghilangkan suara-suara. Kemudian, dan ini obat yang warna putih yaitu THP, gunanya agar Mbak Jenny bisa merasa rileks dan tidak kaku. Sedangkan ini yang warna merah jambu maksud saya, yaitu ini namanya obat HIP, berfungsi untuk menenangkan pikiran dan menghilangkan suara-suara. Semua obat ini diminum 3 kali sehari, tiap pukul 7 pagi, 1 siang, dan jam 7 malam. Apakah Mbak Jenny bisa mengingat fungsi-fungsi obat ini, Mbak? Iya, Sus, saya mengerti. Kalau obat yang warna oranye untuk menghilangkan stres, untuk yang berwarna putih agar rileks, untuk obat yang berwarna merah jambu untuk menenangkan pikiran, Sus. Wah, pintar sekali Mbak Jenny. Bagus sekali Mbak mengingat fungsi obat-obatnya. Baiklah Mbak, nanti kalau suara-suara sudah hilang obatnya tidak boleh dihentikan ya. Iya, Sus. Nanti konsultasikan dengan dokter, sebab kalau putus obat Mbak Jenny akan kambuh dan sulit sembuh seperti keadaan semula. Iya, Sus. Dan kalau obatnya habis, Mbak Jenny bisa minta ke dokter untuk mendapatkan obatnya lagi. Apakah Mbak Jenny mengerti? Iya, Sus. Baiklah, Mbak Jenny juga harus teliti saat minum obat ini ya. Pastikan obatnya dengan benar. Artinya Mbak Jenny harus memastikan bahwa itu benar-benar obat punya Mbak Jenny. Jangan keliru dengan obat milik orang lain. Baca nama kemasannya, pastikan obat diminum pada waktunya ya Mbak. Dengan cara yang benar, yaitu diminum sesudah makan dan jam yang tepat ya Mbak. Iya, Sus. Mbak Jenny juga harus memperhatikan beberapa jumlah obat yang harus diminum. Dan Mbak Jenny juga harus cukup minum air putih 10 gelas per hari. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak Jenny mengerti? Iya, saya sudah mengerti, Sus. Baiklah, kalau begitu sekarang bagaimana perasaan Mbak Jenny setelah kita bercakap-cakap mengenai obat? Iya, Sus, saya merasa lega, saya merasa bahagia, saya sudah mengerti apa yang Sus terjelaskan tadi. Wah, bagus Mbak. Nah, sekarang coba Mbak sebutkan
Sudah berapa cara yang kita latih untuk mencegah suara-suara tersebut, suara-suara yang mengganggu, Mbak? Sudah 4 cara, Sus. Yang pertama, dengan cara menghardik. Yang kedua, bercakap-cakap dengan orang lain. Yang ketiga, melakukan aktivitas terjadwal. Yang keempat, minum obat, Sus. Bagus, Mbak. Mbak Jenny sudah bisa menyebutkan 4 cara tersebut kita latih dengan benar. Bagus sekali, Mbak. Kalau begitu, mari kita masukkan jadwal minum obatnya pada jadwal kegiatan harian, Mbak. Iya, Sus. Oh iya, Mbak, jangan lupa minum obat pada waktunya ya, Mbak. Iya, Sus. Minta obatnya pada perawat atau pada keluarga Mbak yang ada di rumah ya, Mbak. Iya, Sus. Nah, kalau begitu kita akan ketemu lagi untuk melihat 4 cara mencegah suara-suara itu muncul yang telah kita bicarakan kemarin. Iya, Sus. Bagaimana kalau minggu depan, Mbak? Terserah, Sus. Mbak Jenny maunya di mana? Terserah, Sus. Bagaimana kalau di sini aja? Iya, Sus. Mau jam berapa, Mbak? Terserah, Sus. Baiklah, kalau begitu di sini aja jam 10 pagi ya, Mbak, minggu depan. Iya, Sus. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu ya, Mbak. Semoga lekas membaik. Sampai ketemu minggu depan dan selamat pagi. Iya, Sus. Terima kasih.